Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, kita memasuki episode yang ke-7 tentang bagaimana kita mempunyai karakter yang bertumbuh, karakter yang akan menentukan keberhasilan hidup kita. Semua itu bergantung kepada kasih karunia Allah, tetapi Tuhan ingin kita punya tanggung jawab, punya tugas, punya peran yang harus kita lakukan, di mana kita bertumbuh. Saudara, kita akan melanjutkan tentang keterampilan yang kedua, karakter yang kedua, yaitu orang yang bisa menerima, mengakui realita. Dan kita akan meneliti ini lebih dalam dan kita melanjutkan. Karakter yang berhasil adalah Allah akan memberkati mereka, orang yang mencari kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami supaya dalam kelanjutan pembelajaran kami, bagaimana kami harusnya bertumbuh dalam karakter kami semakin diperlengkapi dengan pemahaman yang komprehensif, apa yang firman Tuhan katakan, dan sehingga Tuhan, hidup kami boleh benar-benar mengalami pertumbuhan secara karakter, dan dengan anugerah Tuhan, perubahan itu juga akan membawa perubahan dalam hidup kami, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga kami, dalam segala hal ya Tuhan. Berkatilah waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, ada banyak orang yang jujur, tulus dalam arti yang baik, bukan penipu, bukan pemfitnah, tetapi hidup mereka ternyata, kalau kita mau jujur, tidak maksimal. Betapa mengejutkannya bahwa orang yang berhasil dalam arti yang baik, bukan berhasil dalam teologi sukses, mempunyai suatu karakter yang melampaui kejujuran. Kalau berbicara tentang karakter yang berani untuk menerima dan mengakui realita. Apa itu? Apa yang membedakan? Yaitu orang yang sengaja atau secara aktif mencari kebenaran, berusaha memahami realita, baik itu di dalam diri maupun di sekitar mereka. Bukan orang yang sekedar banyak pengetahuan. Kita bisa melihat ada orang dengan gelar master, dengan gelar doktor, tetapi cukup banyak juga yang hidupnya juga tidak maksimal. Tetapi berbicara soal memahami realita dalam apa yang dihadapi sehari-harinya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saya tidak sedang membahas apa yang sudah dibahas oleh Guru Injil Yohanes dalam serinya, tetapi saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah hanya ingin kita tertarik pada kebenaran doktrinal, kebenaran teologi saja. Nah, sebenarnya memang benar, Tuhan rindu kita memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami Allah dengan benar. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, Allah sebenarnya juga berkehendak agar kita memiliki hikmat yang dibangun dari kerinduan untuk memahami segala sesuatu secara tepat, secara benar, agar kita bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang tidak boleh karena tidak tepat untuk kita lakukan. Misalnya saudara, di dalam Amsal pasal 8 ayat 5 dikatakan, "Hai orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Nah saudara, ini berbicara soal memahami kebenaran realita. Ya, lalu di pasal yang sama di ayat 12-nya, "Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan." Adalah personifikasi dari hikmat, seolah-olah hikmat itu berkata-kata bahwa dirinya tinggal bersama dengan kecerdasan, yaitu pemahaman. Aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat itu bersumber dari pemahaman, kecerdasan, pengetahuan, sehingga bisa mempertimbangkan, memikir dengan baik. Lalu saudara, di dalam pasal 9 ayat 8 dan 9 dari kitab Amsal berkata, "Janganlah mengecam seorang pencomooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya.
Berilah orang bijak nasihat, maka dia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Lagi-lagi, saudara, ayat-ayat ini berbicara soal orang yang bijak adalah orang yang menambah pengetahuan, memahami realita, menasehati. Orang yang bijak, dia akan bersyukur. Sebaliknya mengecam orang yang mencemooh, yang tidak suka menerima masukan, yang mempunyai pandangan tentang dirinya sendiri yang sebenarnya tidak realistis, maka usaha itu akan sia-sia. Nah, jadi salah satu karakter yang sedang kita bicarakan ini adalah kita punya kemampuan untuk mencari dan menerima realita. Apa yang benar-benar nyata, apa yang benar-benar kenyataan. Ada sebuah kisah dari seorang bisnismen, kisah ada seorang pengusaha pasta gigi di Amerika Serikat. Nah, di dalam perusahaannya itu dia berhasil mengembangkan perusahaannya sehingga menjadi perusahaan pasta gigi yang maju. Kemudian perusahaannya mengutus dia untuk memulai bisnis mereka jualan pasta gigi di Tiongkok. Meskipun dia sudah sukses di Amerika, ternyata tidak membuat dia merasa besar kepala, merasa sudah tahu semua. Tidak, dia lepaskan pengalamannya. Saat dia tiba di sana, hal pertama yang dia lakukan adalah dia ingin mencari tahu. Dia belajar situasi di Tiongkok yang jelas tidak sama dengan situasi orang-orang di Amerika Serikat. Nah, saudara, apa yang dia temukan? Dia temukan ternyata orang-orang di sana masih berpikir gigi itu pada dasarnya solid, padat, keras. Dan menyikat gigi pada dasarnya hanyalah membersihkan gigi dari kotoran. Sehingga semua produk pasta gigi di sana, di Tiongkok, belum ada zat yang disebut fluoride. Fluoride itu ternyata, saudara, adalah zat yang aktif yang kalau kita kenakan pada gigi kita, dia akan mengisi pori-pori yang kecil yang ada di permukaan gigi kita. Nah, jadi saudara, itulah situasinya di Tiongkok dia temukan. Hanya merek Colgate. Merek Colgate ya, saudara, kita tahu pasta gigi merek Colgate. Satu-satunya produk pasta gigi yang mempunyai zat fluoride ini yang ada di sana. Dan perusahaan itu sudah ada 3 tahun lebih dulu dari perusahaannya. Jadi secara start mereka itu tertinggal. Nah, tetapi saudara, karena penemuannya itu tentang pandangan umum orang-orang di Tiongkok tentang gigi yang sebenarnya tidak tepat, maka saudara, apa yang dilakukan? Dia melakukan usaha, baik itu lewat iklan, ya, dengan cara pendidikan, ya, mempromosikan, membuat seminar, adalah bagaimana membuat masyarakat di Tiongkok tahu bahwa gigi sebenarnya di permukaannya itu terdapat pori-pori yang sangat kecil. Jadi dengan menggosok gigi dengan pasta gigi tanpa fluoride, maka resiko gigi rusak itu lebih besar. Sebaliknya kalau menggosok gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, maka fluoride itu akan mengisi pori-pori itu sehingga akan melindungi gigi. Nah, saudara, dengan kampanye yang tepat akhirnya perusahaan mereka meraih kesuksesan yang besar di Tiongkok. Nah, saudara, jadi orang ini sukses karena dia mencari kebenaran. Dia tidak hanya berasumsi berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia alami di tempat sebelumnya, yaitu di Amerika Serikat. Dia lepaskan itu dan dia sadar lingkungan yang baru, masyarakat yang baru, situasinya tidak sama. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang dimaksud. Bagaimana punya karakter melihat kebenaran, realita. Saudara, banyak orang yang gagal dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam perdagangan, atau dalam pelayanan, bahkan dalam percintaan atau relasi, karena kurang paham dengan tepat situasinya. Kurang paham kualitas produknya sendiri. Kalau saudara mendengar renungan yang minggu lalu, bagaimana seorang CEO, seorang pemimpin usaha perusahaan makanan anjing, dia melakukan upaya kampanye besar-besaran, pemasaran besar-besaran untuk mempromosikan produk makanan anjingnya, tetapi tetap tidak berhasil karena dia tidak tahu bahwa produk utamanya, yaitu makanan anjing yang mereka jual, itu tidak disukai oleh anjing. Saudara, orang perlu melihat keadaan yang sebenarnya, memahami daya beli masyarakat, perilaku masyarakat, pemahaman masyarakat. Banyak orang gagal dalam berelasi karena tidak cukup mencari tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, ataupun pendapat atau pemikiran orang lain.
Termasuk orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai. Dia tidak cukup memahami, dia pikir dia sudah mengerti, tetapi benarkah dia sudah benar-benar mengerti kebenarannya? Banyak orang gagal disebabkan karena mereka berasumsi mereka sudah cukup tahu. Dan karena mereka gagal untuk melihat realita yang sebenarnya, tetapi berpegang teguh pada apa yang mereka pikir benar tetapi sebenarnya tidak tepat. Disitulah maka segala upaya, segala usaha itu ternyata mendapati jalan yang buntu. Karena begitu yakin, mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk meragukan keyakinan mereka itu sendiri. Nah, saudara, inilah ciri orang-orang yang sukar untuk dikoreksi, sukar untuk diberi masukan. Alkitab punya istilah untuk orang seperti itu. Pencemooh, orang bebal. Nah, sedangkan orang yang punya karakter, mau belajar, haus akan kebenaran, maka dia mau diajar, akan terus sadar pada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saudara, di renungan kali ini ada dua area yang perlu kita terus-menerus punya kesengajaan untuk mencari tahu. Yang pertama adalah area yang di luar diri kita. Apa yang terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi pada diri orang lain? Ya, kebenaran eksternal. Ini berlaku untuk segala hal. Yaitu kalau kita benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya di sekeliling kita, baik itu dalam pekerjaan, di dalam marketplace, dalam pelayanan, dalam teologi, atau pemahaman firman Tuhan, sebanyak yang bisa kita ketahui dan sebanyak yang perlu kita tahui. Maka orang yang bisa diajar ingin mengerti dengan benar, ingin mengerti baik-baik. Dia ingin realita itu menjadi dia familiar. Sehingga inilah jalan untuk berhasil. Orang yang telah menyerah adalah orang yang sudah merasa dia sudah tahu semua. Atau dia sudah menyerah untuk mencari tahu. Nah, area yang kedua yang harus kita secara konstan ingin tetap terus cari tahu kebenarannya adalah kebenaran tentang diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Saudara, ada dua psikolog yang bernama Joseph Luft dan Harrington Ingham. Mereka menolong masyarakat, menolong kita dengan pemahaman seperti ini, dengan sebuah ilustrasi ini. Yaitu bahwa di dalam diri kita, kita ibaratkan dalam diri kita itu ada 4 ruangan yang berbeda. Yang pertama adalah area terbuka atau open. Yaitu hal-hal yang ada dalam diri kita, yang kita sendiri ketahui, dan juga terbuka orang lain ketahui. Hal-hal yang baik pun hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kita, saya, maupun orang lain kenal, tahu tentang diri kita. Misalnya, mungkin itu keterampilan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mahir, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, orang lain tahu kebiasaan kita, kita pun menyadarinya. Juga orang memahami pemikiran kita karena kita menjelaskannya, kita mengungkapkannya, dan kita sendiri menyadarinya. Ini area yang pertama, yaitu area yang terbuka atau open area. Titik kedua adalah titik buta, yaitu blind spot. Hal-hal tentang diri kita sendiri yang tidak kita sadari. Tetapi saudara, orang lain menyadarinya. Seperti titik buta sopir, ya, sopir yang duduk di dalam sebuah truk yang besar, mungkin mobil tangki, minyak, ya. Biasanya di belakang itu ada tulisan, hati-hati Anda berada di titik buta. Sopir tidak dapat melihat Anda. Nah, artinya di dalam diri kita pun ada hal-hal yang kita sendiri tidak sadari. Orang lain yang melihatnya, orang lain yang menyadarinya. Misalnya, saudara, kebiasaan kita misalnya saat kita cemas, mungkin kita garuk-garuk kepala, atau kebiasaan kita waktu kita marah. Mungkin kita memasang muka seperti apa, atau kalau kita cemas, atau kita grogi, dan lain-lainnya. Perilaku bawah sadar yang tidak kita sadari. Ya, misalnya kita menghentak-hentak kaki, atau menggosok-gosok tangan, itu tanda sebenarnya kita cemas, atau kita punya perasaan tertentu. Atau saudara, bisa juga ini kualitas yang belum kita sadari ada di dalam diri kita. Misalnya, mungkin ada orang yang berkata, kamu ini kayaknya punya bakat musik, kayaknya kamu bisa jadi pemusik, atau kamu ini kayaknya cocok jadi model. Mungkin kamu ini cocok untuk menjadi ini atau menjadi itu. Lalu kita sendiri berkata, hah? Masa sih? Saya tidak menyadarinya. Nah, saudara, mungkin apa yang orang itu katakan adalah
titik buta kita yang sebenarnya ada dalam diri kita, hanya kita belum menyadarinya. Nah, ciri orang yang mau belajar adalah orang yang mau menerima itu, meskipun dia belum menyadarinya. Benarkah saya punya hal seperti itu? Sedangkan orang yang tidak mau belajar tentang dirinya sendiri, dia banyak menolak masukan. Dia akan selalu mencari-cari kebenaran, mencari-cari pembenaran maksud saya. Ya, sehingga pandangan dirinya itu tidaklah realistis. Misalnya saudara, ada orang yang suka naik motor dengan bunyi knalpot yang sangat berisik. Oke, mungkin bagi dia, di pikiran dia, itu adalah hal yang keren. Tetapi bagi orang lain itu sangat berisik, itu sangat mengganggu. Atau saudara bisa saja blind spot adalah kepemimpinan seseorang. Mungkin dia seorang pemimpin, atau seorang supervisor, seorang direktur, atau seorang manajer di sebuah perusahaan. Tetapi dia tidak sadar cara dia memimpin, cara dia berkomunikasi, membuat rekan-rekannya atau bawahannya sebenarnya malas untuk menuruti. Tetapi dia tidak sadar. Ya. Nah, saudara, dua area lainnya adalah area rahasia, yaitu hal-hal dalam diri kita yang kita rahasiakan dari orang lain. Hal-hal yang hanya diri kita ketahui tentang diri kita dan kita tutup-tutupi atau tidak kita umbar kepada orang lain. Dan area yang terakhir, area yang keempat adalah area misteri, yaitu hal-hal dalam diri kita yang kita sendiri tidak tahu dan orang lain juga tidak mengetahuinya. Hal-hal yang ada dalam diri kita tetapi masih misteri, belum mencuat keluar. Nah, saudara, saya tidak akan panjang lebar membahas dua area yang terakhir ini. Yang ingin saya tekankan bahwa adalah orang yang sehat, ciri yang kepribadiannya, karakternya dewasa, adalah area satu, area terbuka. Itunya yang menjadi mayoritas. Apa yang dia tampilkan, apa yang dia sadari tentang dirinya, itulah yang juga dilihat dan diakui dan disadari oleh orang lain. Sedangkan kalau seseorang itu banyak blind spot, titik buta, adalah orang yang tidak bersentuhan pada realita akan seperti apa dirinya yang sebenarnya. Bisa jadi dia dibutakan oleh karena kebodohan, ya, kekurangan kemampuan untuk memahami, atau mungkin karena narsistik, yaitu menganggap dirinya lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Nah, saudara, hati-hati sebagai orang tua kalau kita terlalu banyak memuji anak tanpa menunjukkan kepada dia realita yang sebenarnya tentang diri anak kita itu. Bisa jadi anak itu tumbuh kemudian menjadi seseorang yang narsistik. Nah, saudara, ada sebuah kisah. Satu hari seorang karyawan muda, dia mendapatkan tugas untuk menyampaikan presentasi mewakili perusahaannya ya kepada para calon klien. Dan saat presentasinya sudah selesai, para calon klien sudah pulang, maka tim perusahaan itu berkumpul dan mereka mendiskusikan presentasi itu. Salah satu dari senior di perusahaan itu kemudian bertanya kepada si karyawan yang muda tadi, "Apakah kamu mau menerima masukan dari saya?" Nah, saudara, ketika mendengar pertanyaan itu, anggota tim yang lain menjadi cemas, ada yang cemas. Apakah sang senior ini akan memberi masukan yang keras, yang kejam gitu ya, yang sangat mengkritisi habis-habisan juniornya ini? Ataukah sang senior akan memberikan masukan yang positif, yang enak, yang memberi perasaan bangga? Nah, saudara, ketika mendengar pertanyaan itu, respon karyawan muda ini sangat bagus. Dia berkata, "Baik, tetapi mohon apapun itu, tolong beri saya hal yang bisa saya sebut anugerah." Maksudnya adalah dia siap menerima masukan apapun, karena masukan atau pendapat itu adalah menolong dirinya untuk melihat dirinya yang sebenarnya, sehingga itu akan menjadi anugerah, menjadi kasih karunia bagi dirinya dan juga bagi karirnya. Nah, salah satu cara untuk menguji kesiapan hati kita menghadapi realita tentang diri kita adalah dengan bertanya, meminta pendapat orang yang mengenal kita. Tanyakan apa pendapat mereka tentang diri kita. Dan beri mereka izin untuk berkata-kata secara belak-belakan. Kalau perlu tanpa filter. Nah, saudara, siap nggak kita? Saat hati kita cemas menantikan jawaban mereka, mungkin itu indikator
Kita tidak siap, kita belum siap, kita takut untuk melihat realita diri kita yang sebenarnya. Tetapi kalau kita ada rasa antusias, ada rasa ingin berubah, ini penting buat saya. Ini penting untuk orang lain yang ada dalam hidup saya harus menjadi lebih baik. Maka saudara, ini adalah sebuah karakter yang perlu kita miliki, yang mendahulukan kebenaran, melepaskan ego kita. Saudara, dalam dunia karir, pekerjaan, sudah lama diperkenalkan konsep analisis SWOT, ya, SWOT atau SWOT, yaitu singkatan dari strengths. S itu strengths, apa kekuatan-kekuatan atau kelebihan saya. Kalau ini bicara soal perusahaan atau tim atau gereja, organisasi, apa kelebihan dari organisasi kita? W atau W, weaknesses, apa saja kelemahan ataupun kekurangan kita? Apa kekurangan-kekurangan saya? Dalam hal apa saya lemah? Apa kebiasaan buruk saya? Itu W. O, opportunities, atau apa saja peluang-peluang yang ada, yang bisa saya raih. Apa saja peluang-peluang yang bisa sebuah organisasi capai. Analisis itu. Dan T, threats, hal-hal apa yang bisa menjadi ancaman bagi pertumbuhan, baik itu pertumbuhan saya ataupun pertumbuhan orang lain. Sebagai contoh, saudara ya, misalnya ada seseorang yang mau belajar main keyboard. Kita analisis SWOT-nya. Kelebihannya, ternyata dia sudah punya keyboard, dia punya perasaan akan ketukan, ya, dia mengerti ketukan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi mungkin dia punya kelemahan, yaitu dia orangnya gampang bosan, mungkin dia orangnya tidak tahan untuk duduk lama-lama menekuni sesuatu, itu menjadi kelemahannya. Tetapi dia punya peluang. Kenapa? Karena dia punya waktu yang cukup untuk belajar. Dia punya guru yang baik. Dia punya kesempatan untuk belajar. Dia bisa menjadi seorang pemusik yang baik. Dan apa yang menjadi ancaman? Mungkin yang menjadi ancamannya adalah hubungan papa mamanya yang tidak baik, yang bisa saja menjadi masalah yang akan mempengaruhi semangatnya untuk belajar. Nah, ini contoh sederhana bagaimana sebuah analisis SWOT tadi. Nah, saudara, Tuhan Yesus sendiri mengilustrasikan perihal orang yang mau mengikut Dia. Tidaklah salah bila kita memperhitungkan mengikut Yesus itu analisisnya. Kita analisis dulu untung ruginya. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 28 hingga 32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi lihat ya, perencanaan, analisis. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi, atau dengan 20.000 orang. Nah, jikalau tidak, ia akan mengutus utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Tidak apa-apa, justru baik kalau kita duduk dulu mempertimbangkan, menganalisis dulu. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mengikut Dia. Ya, dia lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apa maksud Tuhan Yesus? Maksudnya, Yesus ingin kita sadar sesadar-sadarnya. Mengikuti Dia itu memang berisiko. Kita bisa kehilangan banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita hitung matang-matang, adalah jauh lebih menguntungkan. Kita kehilangan segala sesuatu di dunia ini, bahkan nyawa kita demi mengikutnya, karena mengikut Yesus itu jauh lebih berharga, lebih menguntungkan, karena Yesus adalah Tuhan, Dia adalah sumber kehidupan. Kalau kita kehilangan nyawa,
Tuhan sanggup memberikan kita nyawa yang baru. Kalau kita kehilangan kekayaan, Tuhan akan memberi kita kekayaannya yang luar biasa. Dia sanggup menciptakan apa saja. Maka kehilangan segala sesuatu, tetapi mendapatkan Yesus, itu sama sekali tidak rugi. Nah, saudara, ia tidak suka orang yang ikut dia setengah hati karena masih takut kehilangan apa yang ada di dalam dunia ini. Dia tidak suka pada orang yang mengikut dia karena masih takut rugi. Tantangan terbesar dari berhasil untuk mengikut Yesus adalah melihat realita yang jangka pendek. Saya udah ikut Tuhan, kok saya masih sakit. Saya ikut Tuhan, kok saya malah capek. Pekerjaan Tuhan, pelayanan. Kalau sudah ikut Tuhan, tetapi kenapa saya harus berkorban lebih banyak lagi? Bukankah? Nah, saudara, kalau seseorang mencari realita yang jangka pendek, maka dia akan merasa rugi mengikut Tuhan. Tapi kalau dia menggali jauh lebih dalam, realita yang lebih komprehensif, dia akan menemukan ikut Yesus itu lebih berharga daripada memiliki segala sesuatu di dalam bumi ini. Nah, saudara, itulah semangat yang lahir. Dari apa? Dari rasa haus akan kebenaran. Banyak masalah di dunia ini juga akan lebih cepat selesai kalau orang bisa melihat realita dengan lebih dalam, lebih jelas, lebih komprehensif. Baru-baru ini pengamat politik menyampaikan keluhan. Kenapa? Politik Indonesia. Karena presiden kita dalam kunjungannya ke Perancis menjanjikan kepada Perdana Menteri Perancis bahwa dia akan menyuruh bahasa Perancis diajarkan di seluruh tingkat pendidikan sekolah di Indonesia. Masalahnya adalah apakah itu realistis? Apalagi kalau mengingat dalam kunjungan sebelumnya, Presiden kita berkunjung ke Brazil, dia di sana juga menjanjikan hal yang serupa, yaitu mengajarkan bahasa Spanyol ke pendidikan kita, bahasa Portugis ke dalam bahasa kita. Nah, saudara, jadi apakah sekolah sekarang harus mengajarkan bahasa Perancis dan bahasa Portugal? Tidak realistis. Nah, saudara, kalau orang yang tidak realistis memerintah mengambil keputusan, bisa saja itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Saya ingin mengingatkan kembali ayat yang sudah kita kutip minggu lalu. Bagaimana Tuhan Yesus punya ketidaksukaan yang khusus pada orang yang tidak mampu menilai dirinya dengan tepat. Orang yang salah melihat realita tentang dirinya. Wahyu 3 ayat 17-18. Karena engkau berkata, ini jemaat Laodikia. Karena engkau jemaat Laodikia berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, sebenarnya engkau malang, miskin, buta, bahkan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ini bicara soal karakter yang dimurnikan. Agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih menyimbolkan pengampunan dosa, supaya engkau memakainya, agar jangan engkau kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara, kalimat yang terakhir, minyak untuk melumas mata agar bisa melihat. Karena jemaat Laodikia pada waktu itu tidak bisa melihat realita yang sebenarnya akan diri mereka, yang sebenarnya tidak kudus, penuh kecacatan moral, penuh motivasi yang tidak murni, dan seterusnya. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? 4 nasihat. Yang pertama, lawanlah rasa takut untuk mengakui bahwa ya saya salah, atau saya pernah salah, atau saya kurang. Sadarilah, orang-orang di sekitar kita justru mungkin akan lebih menerima kita apa adanya saat kita mampu mengakui realita kita yang sebenarnya. Yang kedua, janganlah punya pandangan yang kaku tentang diri kita sendiri. Misalnya, kita punya pendapat tentang diri kita berdasarkan pengalaman masa lalu. Soalnya kita adalah makhluk hidup. Kita bisa berubah, kita bisa bertumbuh, atau bahkan bisa berkurang. Mungkin dulu kita seseorang yang dipuji orang rajin, tetapi bisa saja realitanya sekarang kita ada timbul rasa malas. Jujurlah pada diri sendiri. Jangan kita punya pandangan yang kaku tentang diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan atau yang terjadi di masa lalu. Kita perlu untuk mengamati seperti apakah saya sekarang ini. Yang ketiga,
akuilah dan hadapilah kekurangan-kekurangan kita, terutama kekurangan dalam keterampilan, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita kurang bisa, apa yang kita tidak mahir, akui, dan dengan mengakui, kita jadi bisa lebih tahu apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu semua. Yang keempat, apakah kita perlu mengevaluasi ulang? Dalam arti, mungkin kita perlu mengubah jadwal, mengubah prioritas dalam hidup kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Bagaimana kalau saya kurangi lakukan ini nih? Bagaimana kalau saya mendahulukan itu menjadi prioritas saya? Kalau saya mengontak si Anu dan meminta dia membantu saya dalam hal ini, apa yang akan berubah dalam diri saya? Nah, jadi saudara, perlukah kita ada perubahan yang nyata? Baik itu yang kita hentikan lakukan, kita kurangi, mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tambah porsi kita, mungkin kita jadikan prioritas, atau mungkin ada orang-orang yang tepat yang bisa kita hubungi untuk menolong kita, untuk kita bisa bertumbuh dalam area-area tertentu. Saudara, karakter yang mencari kebenaran tentang apa yang terjadi, bagaimana seharusnya, mencari kebenaran dalam dirinya tentang siapakah saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Karakter ini, saudara, akan menjadi modal yang penting bagi pertumbuhan diri kita. Pertumbuhan karakter yang sebenarnya juga adalah pertumbuhan rohani. Saya akan stop di sini, kita akan lanjutkan di episode minggu depan tentang bagaimana bertumbuh melihat kebenaran, melihat realita, tetapi secara khusus bagaimana melihat realita dalam diri orang lain. Ini juga adalah skill yang penting agar kita bisa bertumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.